Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Adik-adik, sekarang kita ikutin Kakak Joy berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus tolong, berikan kami konsentrasi saat kami memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semuanya masih pada happy kan? Masih dong. Coba mana, kasih lihat kakak senyumnya dong. Ih, bagus. Adik-adik semuanya, kita harus pada happy ya. Soalnya kita sekarang mau nyanyi lagu apa? Happy ya. Yeay. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Saya
Adik-adik, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Sendiri jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Adik-adik, kita ikuti Kakak Sharon berdoa. Adik-adik, kita tutup mata lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai pertengahan ibadah ini. sampai pertengahan ibadah ini. Sekarang Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong Tuhan tolong sertai kami agar kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan tolong kakak kami juga ya Tuhan. Tuhan tolong kakak kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. dan mengucapkan syukur. Amin. Amin.
Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kak Koni, Iya Kak Jeffrey. hari ini kita bertemu dengan teman-teman dari Subang dan sekitarnya. Wow, luar biasa, luar biasa. Bagaimana Kak Koni kabar di tengah-tengah situasi COVID-19? Harus tetap bahagia, harus tetap happy, harus tetap bersuka cita. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Senyum dulu. Iya. Kak Koni sudah Iya. siap? Siap Kak Jeffrey. Teman-teman sudah siap? Coba ditanya. Oke, teman-teman sudah siap? Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan. Ajak papa mama, ajak kakak adik untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua sudah siap? Ayo kita berdoa. Kak Koni, Iya. tolong pimpin di dalam doa. Haleluya. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Iya. Tuhan. Kak Koni, Iya, Kak Jeffrey. pokoknya di tengah COVID-19 Iya. kita harus tetap bahagia, tetap bersuka cita, tetap bergembira, tetap percaya Yesus, tetap yakin kepada Yesus. jangan lupa tetap bersyukur. Amin. Kak Jeffrey, Ya, hari ini kan teman-teman mau dengar firman. pasti Temanya apa Kak Jeffrey? ini luar biasa. Wow. Paskanya bulan April, Iya. tapi awal Maret ini kita akan berbicara tentang pengorbanan Wow. Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus. Betul. Teman-teman, ambil Alkitabnya, kita buka kebenaran firman Tuhan. Kak Koni, Iya. tolong dibaca dalam kitab Markus pasal 10 Iya. ayat 45. Satu ayat kita baca. Sabar, Markus tenang. pasal 10 ya. Betul. Teman-teman. Markus pasal yang ke-10 ayat ke berapa Kak Jeffrey? 45. Firman Tuhan bilang apa? Siap ya? Mulai. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Firman Tuhan bilang anak manusia Iya, anak manusia. datang ke dunia Iya, betul. bukan untuk dilayani. Melainkan untuk Dia memberikan nyawanya bagi umat manusia. Betul sekali, Pengorbanan Yesus Kristus. Iya. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Sekali lagi, Kak Jeffrey baca ya. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti Yesus datang untuk kita anak-anak juga. untuk semua Kak Jeffrey. Semua anak Indonesia, Semua anak Indonesia. semua anak di dunia. Semua anak di dunia juga buat teman-teman di Subang. Luar biasa pengorbanan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Untuk kita manusia, Untuk manusia. supaya manusia diselamatkan, Amin. supaya kita memiliki hidup Amin. yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin, betul. Kak Koni, Iya. menurut Kak Koni, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita, Iya. tahu nggak Kak Koni, berdampak apa buat kehidupan kita? Waktu kita diselamatkan, hidup kita. Iya. Kak Koni mau tahu? Mau tahu pastinya teman-teman juga mau tahu Kak Jeffrey. Teman-teman mau tahu? Dengar baik-baik. Kak Koni, Iya. melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk manusia, supaya manusia yang percaya mereka memperoleh hidup, Iya. hidup dengan keselamatan, Amin. dan memperoleh hidup yang kekal. Wow, kekal. Iya, nantinya kita akan ada di sorga. Itu kehidupan yang kekal. Luar biasa. Tapi harus diselamatkan. Nah, hari ini Kak Jeffrey dan Kak Koni ingin berbagi firman Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, maka kehidupan kita
Koni. Iya, Kak. Maka kehidupan anak-anak, Kak Koni, Iya. firman Tuhan bilang apa Kak Koni? Ditebus. Kak Koni dengar baik-baik, itu benar. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan bilang apa? Yang pertama, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang pertama, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa. Kak Koni lihat firman Tuhannya ya. Coba Kak Koni baca di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 Kak. Teman-teman baca ya sama-sama. Suaranya kuat Kak Koni. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang Pertama, firman Tuhan bilang apa? lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ya. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Wow, teman-teman, kita disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Sebagai apa? Anak-anak Allah. Seluruh anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai apa Kak Koni? Anak-anak Allah. Termasuk anak-anak di Subang, Termasuk aja anak-anak di Jawa Barat, semuanya. anak-anak di Indonesia, Iya. dari Sabang sampai Merauke, Sabang sampai kita Merauke. disebut apa? Anak-anak Allah. Luar biasa. Lanjut. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Wow, Memang. luar biasa. Dan memang Kita adalah anak-anak Allah. luar biasa, luar biasa. Dengar baik-baik, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi Anak-anak Allah. luar biasa. Luar biasa Kak Jeffrey. Kita harus bangga, Iya. kita harus bangga, Amin. kita harus bangga. Karena ternyata Kak Koni, Kita- senyum dulu Kak Koni. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Ada alat peraganya Kak Koni. Oh. Wah, Kak Koni lihat baik-baik. Ya. Kita disebut Anak-anak anak-anak. Allah. Coba Kak Koni. Buka ya, Ya. gambarnya ya. Coba lihat teman-teman. Lihat baik-baik. 1, 2, 3. Kita disebut anak-anak Allah. Ini Tuh. diangkat Kak. Kok? Dibalik. Sama aja nggak ada gambarnya. Nggak ada. Nggak Dibalik ada, lagi Kak Kak. Jeffrey. Dibalik lagi. Wah. Teman-teman, dengar baik-baik. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, hidup kita diselamatkan. Amin. Dan kita disebut apa Kak? Anak-anak Allah. Oke, siap. Nah, coba Kak Koni. Coba ya. Ya. Sini. Lihat baik-baik. Coba dimasukin Kak Koni. Masukin ya, Kak? Ya. Sini ya. Iya. Coba Kak Koni lihat. Sudah? Wow. Sudah? Sudah Kak Jeffrey. Sudah? Coba. Oke. Coba. Siap? Siap. Oke. Oke. Kita coba lihat. Bentar Kak Jeffrey. Ya, diangkat tinggi-tinggi Kak. Angkat tinggi ya. Coba teman-teman lihat. Teman-teman lihat. Coba lihat sama-sama teman-teman. Iya. Lihat baik-baik. Tuh. Iya. Terus Kak Koni. Wah, Kak Koni lihat. Wow, teman-teman. Coba lihat baik-baik ini. Kasih lihat Kak. Gambar apa ini? Kasih ketat Kak. Gambar apa ini? Salib. Salib teman-teman. Siapa yang berkorban di kayu salib? Tuhan Yesus. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita diselamatkan dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Luar biasa. Iya Kak. Nah, coba lihat ya. Ya. Sip. Bentar, Kak Jeffrey. Teman-teman, lihat. Kak Evelyn, Kak Niko, Kak Susan. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Anak-anak di Subang diangkat menjadi anak-anak Allah. Oke. Lihat.
kita lihat. Lihat sama-sama ya teman-teman. Nah, coba perhatikan. Ya. Wow. Coba perhatikan teman-teman. Nah, Kak Koni, ini gambar siapa? Ini gambar Tuhan Yesus teman-teman. Dengar baik-baik. Teman-teman di Subang, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, hidup kita diselamatkan. Dan jangan lupa kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Setuju semuanya? Luar biasa Kak Koni. Ya. Dahsyat ya. Amin. Luar biasa. Ini kita simpan dulu. Nah, sebentar. Oh, luar biasa. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kak Koni, yang kedua, apa Kak Jeffrey? mau tahu? Mau tahu? Mau. Kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Efesus. Teman-teman, kitabnya Lihat baik-baik ya. Efesus 5 ayat 8. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang kedua, Kak Jeffrey, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Ya. hidup kita diselamatkan dan kita diangkat menjadi anak-anak terang. anak-anak terang. Iya, Yang pertama anak-anak Allah, kemudian kita menjadi anak-anak terang. Betul. Wah, luar biasa. teman-teman yang ada di Subang, di Jawa Barat, di seluruh Indonesia, dengar baik-baik. Kalian adalah anak-anak terang. Amin. Firman Tuhan bilang tadi apa? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya kita harus menjadi terang. Terang. Kalau hidup menjadi terang, pasti menjadi berkat. Amin. Kalau hidup menjadi terang, berarti kita harus stop berbuat. Dosa. Stop berbuat. Dengar baik-baik, anak-anak terang. Dengar baik-baik. Stop berbuat dosa. Stop berbuat dosa. Teman-teman yang ada di Subang, disapa dulu Kak Evelyn-nya. Halo Kak Evelyn, siapa lagi Kak Niko? Kak Susan, ada loh. Kak Jo, Oh iya, Kak Sisil, iya. ada. Banyak. Pak Gembalanya disapa dulu, Pak Gembala. Bagus, Pastor Ros. Ada Uma Gembala juga. Apa kabar semuanya? Wah, dengar baik-baik. Teman-teman, tetap semangat. Walau di tengah COVID-19, ada Tuhan yang senantiasa akan menolong, menyertai, dan memberkati. Ingat Kak Koni, Iya. kita sebagai anak-anak, Terang. biarlah terang itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Kak Koni adalah peraganya. Ya. Sebentar. Nah. Ya. Wow, alat peraganya besar sekali Kak Jeffrey. Sangat besar. Besar. Ingat, Ya. kita diangkat menjadi anak-anak. Anak-anak terang. Coba dibuka. Kak Kon yang buka. Buka. Oke. Dibuka. Oh. Kita harus menjadi anak-anak. Kak Jeffrey, Hah? itu ada gambar Tuhan Yesus. Ini ada gambar siapa teman-teman? Teman-teman, kita anaknya siapa? Kita anaknya Tuhan Yesus teman-teman. Anak sekolah minggu Subang. Kita anaknya siapa? Tuhan Yesus kan, bukan yang ini. Makanya, kalau hidup kita mau jadi anak-anak terang, dengar baik-baik. Kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan. Amin. Hidup di dalam Tuhan. Stop berbuat. Dosa. Stop berbuat. Dosa. Ya, kalau begitu tutup. Tutup. Ya, tutup. Ditutup. Jeffrey, Kok? teman-teman ini anak-anak Tuhan Yesus. Karena mereka anak-anak Anak-anak terang. terang. Dengar baik-baik. Kalau begitu, siapa yang mau hidup sebagai anak terang? Angkat tangannya. Nah, Semua pastinya. kita buka. Buka ya Kak Jeff. Kita buka. Kita kasih lihat. Wow. Nah, kalau teman-teman mau hidup sebagai anak-anak terang, ingat, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, hidup kita
diangkat menjadi anak-anak Allah, diangkat menjadi anak-anak terang, harus sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Setuju Kak Koni? Setuju, Kak. Coba ditanya siapa yang mau menjadi anak-anak terang? Oh, teman-teman coba. Siapa di sini yang mau jadi anak terang? Angkat tangannya. Tanya sama Iya. papa mama. Papa mama mau menjadi anak-anak terang? Pastinya Pasti semuanya ya mau. mau. Luar biasa, luar biasa. Ya. Ditutup lagi. Tutup Kak Jemri. Tutup saja. Ditutup. Alat peraganya selesai. Kita kembalikan. Terima kasih. Kak Koni. Iya. Itu alasan Iya. yang tepat. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama, tidak hanya kita diselamatkan, Iya. tapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Anak Allah. Yang kedua, kita diangkat menjadi anak-anak. anak terang. Siapa yang mau anak-anak di Subang percaya Tuhan Yesus? Nah, ayo teman-teman di kota Subang, kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya banyak anak-anak sekolah minggu Betul. di Subang. Banyak anak-anak yang lain juga mau percaya kepada Yesus. Betul. Iya. Nah, sebelum kita berdoa, Iya Kak Jemri. ada alat peraga. Oh, Ya. Nah, satu. Lihat. Ya. Dua. Kak Koni, iya. di dalamnya ada apa? Kita lihat. Kak Koni angkat ini. Angkat. Diangkat ini. Ya, diangkat. Kayak gini. Satu, dua, tiga. Ada gambar apa ini? Ada gambar Keluarga. keluarga ya. Ya, Iya. tutup lagi. Tutup lagi. Sip. Kak Koni, Iya. tahu nggak pengorbanan Tuhan Yesus Iya. tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa, untuk papa mama, bapak ibu, dan orang tua, jemaat semuanya. Untuk semua orang pastinya ya. Kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Iya. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Betul? Betul. Sungguh? Sungguh-sungguh. Yakin? Yakin. Coba lihat. Diangkat. Angkat ya. Tutup lagi. Iya. Percayalah. Tuhan mau. Nah, dia diletakkan. Oke. Kalau hidup kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang, hidup kita harus menjadi berkat, menjadi Amin. saksi. Karena itu yang Tuhan mau. Amin. Betul? Betul sekali. Angkat lagi. Angkat lagi. Dia gini. Nah. Ya, tutup lagi. Ya, Iya. diangkat. Ya kan? Seperti ini. Tuh. Ya. Nah, sekarang diangkat. Nah, angkat saja. Angkat. Loh, kok ada? Loh. Wah, kalau begitu hidup saya, Harus hidup kita sungguh-sungguh. harus sungguh-sungguh jadi berkat. Sungguh. Tutup lagi. Tutup ya. Sekarang coba lihat. Nah, ada. Oke. Ya, coba. Diangkat. Nah. Wow. Harus menjadi berkat ya. Oke. Coba tutup lagi. Tutup lagi ya. Ya, diangkat lagi. Angkat lagi. Wah. Ada lagi teman-teman. Nah, tutup lagi. Tutup lagi ya. Coba lihat, angkat lagi. Wah, ada terus. Ya, banyak keluarga-keluarga yang akan percaya Tuhan dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. yang penting. Ingat, harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percayalah melalui pengorbanan Tuhan Yesus, hidup kita tidak hanya diselamatkan, tapi hidup kita diangkat. Yang pertama, menjadi anak-anak Allah. yang kedua, Menjadi anak-anak terang. semangat. Tuhan Yesus akan selalu menolong dan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Tundukkan kepala,
tutup matanya, kita akan berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangannya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah Seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman yang ada di Subang, guru-guru sekolah minggu, para orang tua, mari kita menyadari bahwa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita mengalami keselamatan. Dan tidak hanya hidup kita diselamatkan, tapi hidup kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Hidup kita diangkat menjadi anak-anak terang. Kita akan berdoa, nanti Kak Koni akan berdoa buat kita semua dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah didengarkan oleh anak-anak. Kami berdoa biar anak-anak kami hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena kami, waktu kami percaya kepada Yesus, maka kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami menjadi anak-anak terang. Hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati setiap anak sekolah minggu kami. Berkati mereka di dalam sekolah mereka setiap hari yang masih melalui online. Tuhan, mereka tetap bersemangat, bersukacita, dan di dalam nama Yesus berkat Tuhan melimpah buat mereka. Berkati dan kesehatan, kekuatan, berkati dengan imun yang kuat, terlebih lagi iman yang kuat kepada Tuhan. Berkati papa mama, berkati keluarga, berkati gereja Tuhan. Semuanya ada dalam berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus, firman-Mu ini anak-anak kami simpan di dalam hati dan dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus